Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 111, setelah kembali ke gua, Su Chen melemparkan prajurit ras ganas yang dibawanya ke tanah. Tentara ras ganas yang awalnya ditawan olehnya tidak banyak bereaksi pada awalnya, tetapi setelah melihat siapa tawanan baru itu, mereka tertegun. Tanpa jiwa, dia tanpa jiwa. Tanpa jiwa, alis Su Chen melonjak. Jadi dia seorang tanpa jiwa, tidak heran Fata Morgana saya sama sekali tidak berguna melawan dia. Seperti Bone Diviner, Soulless juga diproduksi oleh Divine Shrine. Namun, tanpa jiwa tidak dimaksudkan untuk berurusan dengan manusia melainkan ras roh. Karena kesadaran bawaan mereka yang lemah, ras ganas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan ketika mencoba mempertahankan diri dari serangan kesadaran. Karena itu, ras ganas paling ditakuti oleh ras roh yang memperbudak kesadaran. Ras ganas telah bertarung melawan ras roh hanya sekali sepanjang sejarah, tapi itu cukup untuk membuat ras ganas tidak pernah berani memprovokasi ras roh lagi. Selama pertempuran itu, ras ganas telah mengirimkan 300.000 pasukan, sedangkan ras roh hanya mengirimkan 3.000 tentara. Namun, 3.000 tentara ras roh ini telah mengukir gambar mereka ke dalam mimpi buruk tentara ras ganas yang tak terhitung jumlahnya. Ketika gelombang tentara ras ganas melonjak, mereka tiba-tiba mulai saling menyerang dan membunuh rekan mereka sendiri. Pertempuran ini benar-benar menjadi malapetaka bagi mereka. Setelah itu, ras ganas secara pribadi menarik diri dari konflik, menyerahkan Gua Wanlai ke ras roh. Untungnya bagi mereka, ras roh hanya tertarik untuk meneliti dan bereksperimen, jadi persyaratan wilayah mereka cukup rendah. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa ras ganas mampu bertahan. Setelah itu, ras ganas lebih takut pada ras roh daripada ras lain manapun bahkan hingga hari ini, dan mereka juga merupakan sumber subjek penelitian terbesar untuk ras roh. Ras ganas telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan cara untuk menghadapi ras roh. The Soulless diciptakan dalam keadaan seperti ini. Berdasarkan informasi yang tersedia untuk Su Chen, Soulless adalah jenis khusus individu ras ganas yang telah kehilangan otonomi mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan dunia di sekitar mereka, tetapi semua sensasi ini hambar dan tidak berasa dan tidak akan memengaruhi suasana hati atau tindakan mereka. Jiwa mereka telah padam, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir atau membuat keputusan sendiri. Mereka tidak memiliki apa-apa selain kemampuan naluriah dasar untuk bertarung. Dengan kata lain, orang-orang ini pada dasarnya tidak memiliki jiwa. Justru karena mereka tidak memiliki jiwa maka mereka tidak dapat dikendalikan melalui kesadaran mereka. Mereka pada dasarnya sama dengan sekelompok mayat berjalan. Ini juga mengapa pemuda ras ganas tidak mengucapkan sepatah kata pun saat bertarung dengan Su Chen. Dia bahkan tidak bisa berbicara, paling-paling yang bisa dia lakukan hanyalah melolong secara naluriah. Tanpa jiwa cukup sulit didapat, metode tanpa ampun diperlukan untuk melucuti keinginan seseorang, dan begitu seseorang menjadi tanpa jiwa, kekuatan mereka akan selamanya terkunci di tempatnya dan tidak dapat meningkat. Karena alasan ini, Soulless yang sebenarnya sulit ditemukan. Mereka biasanya dipilih dari sekelompok kecil terpidana mati yang cukup kuat. Meski begitu, kemungkinan gagal cukup tinggi, tingkat keberhasilan hanya 1 dari setiap 10 percobaan. Dengan demikian, Soulless tidak pernah ditemukan sendiri. Mereka sering dipasangkan dengan pemilik jabatan tinggi untuk melayani sebagai pengawal mereka, terutama untuk menjaga dari penyerang tipe kesadaran. Tanpa jiwa memiliki kemampuan unik, yaitu mereka dapat mengalihkan efek dari serangan kesadaran ke diri mereka sendiri. Dengan demikian, target yang dituju tidak dapat dikendalikan. Tanpa jiwa di depan matanya mungkin adalah pelindung kesadaran Sang Jenderal, tetapi untuk beberapa alasan dia belum berada di dekat Sang Jenderal pada saat itu. Itulah sebabnya Sang Jenderal telah jatuh di bawah pengaruh Su Chen untuk waktu yang singkat. Kebangkitan Sang Jenderal di kemudian hari mungkin juga disebabkan oleh tanpa jiwa. Dia kemungkinan besar terlindas segera setelah mengetahui bahwa Sang Jenderal telah jatuh di bawah pengaruh seseorang. Soulless sangat pandai mengejar target yang memiliki kesadaran yang kuat. Bagi mereka, orang-orang ini seperti api terang yang menyala di langit malam yang gelap, jadi metode penyembunyian Su Chen sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Itu juga alasan yang sama mengapa dia tidak memberitahu individu ras ganas lainnya. Sekarang, Soulless ini telah jatuh di bawah kepemilikan Su Chen. Anatomi ras ganas termasuk 2 jantung, jadi dia akan bertahan meskipun salah satunya telah ditusuk oleh Su Chen. Tanpa kesadarannya sendiri, ia hanya bisa menatap tajam ke arah Su Chen, masih fokus untuk membunuhnya. Namun, tidak ada gunanya dia melawan batasan Su Chen. Yang dilakukannya hanyalah menarik minat Su Chen. Tanpa jiwa, sangat menarik. Saya telah mempelajari banyak orang berbeda, tetapi tidak pernah menjadi target yang kehilangan kesadarannya sendiri. Ini akan menjadi eksperimen pertama saya yang secara khusus menargetkan kesadaran, kata Su Chen dengan penuh semangat.
dia segera dapat mengidentifikasi kegunaan tanpa jiwa baginya, itu akan sangat meningkatkan pemahamannya tentang kesadaran. Namun, sebelum itu sepertinya saya perlu meneliti penyembuhan individu ras ganas yang telah kehilangan jantung kembali ke kesehatan puncaknya, tambah Su Chen. Individu ras ganas yang kehilangan jantung secara fisik jauh lebih lemah. Jika Su Chen ingin menambah jumlah waktu yang bisa dia habiskan untuk subjek penelitian yang diperoleh dengan susah payah ini, dia perlu memikirkan cara untuk meningkatkan daya tahan fisik target. Saya perlu mengembangkan beberapa teknik agar ras ganas tumbuh lebih kuat. Apakah ini lelucon? Tapi sepertinya saya tidak punya pilihan lain, gumam Su Chen saat membuat keputusan. Tanpa tebing besi di sisinya, cukup merepotkan baginya untuk melakukan banyak hal pada saat yang sama, dan urgensi mencari tentara perkasa surgawi membuat Su Chen tidak mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tenggelam dalam penelitiannya. Dia hanya bisa dengan paksa menekan rasa haus di hatinya akan lebih banyak pengetahuan untuk sementara. Setelah menghentikan pendarahan tanpa jiwa, Su Chen melemparkannya ke samping, lalu mulai memeriksa materi dan kertas yang berhasil dikumpulkannya. Sistem informasi ras ganas sederhana dan sepele. Mereka selalu selangkah lebih lambat dari tentara kekuatan surgawi, jadi sebagian besar waktu mereka hanya mendengar tentang apa yang telah dilakukan tentara kekuatan surgawi setelah mereka tiba. Su Chen perlu menggunakan tanda-tanda ini untuk menentukan kemana tentara kekuatan surgawi akan pergi selanjutnya. Mereka menjara 10 atau lebih kota dan hanya fokus untuk merebut batu asal. Siapapun yang bisa menjaga tentara perkasa surgawi tetap hidup sampai sekarang pastilah pemimpin yang berbakat. Komandan tentara kekuatan surgawi pasti tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Jadi dia harus memiliki rencana dalam pikirannya. Tapi kemana mereka akan pergi selanjutnya? Su Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia ingin tahu apa yang direncanakan tentara perkasa surgawi, dia juga perlu mencari tahu apa tujuan mereka. Tujuan akhir mereka sangat mudah ditebak, tentu saja, kembali ke negara Longsang, tetapi sebenarnya mencapai tujuan ini jauh lebih rumit. Jalan kembali ke benteng emas yang mengalir bukan satu-satunya jalan kembali ke negara Longsang dari wilayah ras ganas. Selain Harvey Plains, yang merupakan jalur paling sederhana, setidaknya ada 3 lagi yang bisa diambil. Mereka bisa melewati laut dan memotong ngarai angin keras dan kota laut kematian, akhirnya mencapai rawa-rawa di wilayah ras laut. Mereka kemudian dapat melintasi Gua Wanlai dan melewati wilayah ras roh, di sekitar Teluk Rosi Barat, melewati rawa angin bayangan, lalu akhirnya melewati perbatasan ras binatang ke negeri angin mengamuk. Atau, mereka bisa melintasi barisan pegunungan batu kapur dan melewati wilayah ras binatang untuk mencapai negara Cloud Rising. Setiap rute penuh dengan bahaya, karena tentara kekuatan surgawi berfokus pada pengumpulan batu asal. Kemungkinan besar mereka memilih jalur laut, hanya kapal besar yang bisa menahan angin dan ombak serta menangkal binatang iblis di perairan yang membutuhkan begitu banyak batu asal. Manfaat dari memilih jalan ini adalah ras laut dan manusia memiliki konflik paling sedikit, dan mereka dapat dibujuk untuk meninggalkan mereka dalam damai. Namun, bahaya di wilayah laut tidak kurang dari bahaya di wilayah ras binatang, karena semua jenis binatang iblis yang kuat menjelajahi lautan dan sangat menekan ras laut. Ada alasan bagus mengapa ras laut paling menderita dari semua 5 ras utama. Ada alasan penting lainnya juga, yaitu ras ganas kekurangan perahu. Mereka kekurangan perahu yang bisa melintasi lautan luas. Tanpa perahu, bagaimana mereka bisa menyeberangi perairan yang begitu luas? Jadi apakah mereka mengerahkan pasukan hanya untuk mengalihkan perhatian musuh? Atau ada motif lain di balik layar? Atau apakah mereka benar-benar berencana mengambil risiko dan menebang kayu untuk membuat perahu, lalu berlayar melintasi laut? Su Chen tenggelam dalam pikirannya. Bab 112, mengantisipasi pergerakan seseorang bukanlah tugas yang mudah. Sebagian besar makhluk cerdas memiliki proses berpikir yang kompleks dan mampu beradaptasi dengan cepat, sehingga sulit untuk memprediksi pikiran mereka. Merencanakan strategi pertempuran jauh sebelumnya tidak mungkin. Mengatakan hal-hal seperti, saya mengantisipasi apa yang akan dilakukan lawan saya karena kepribadiannya adalah bla bla bla, adalah omong kosong belaka. Siapapun yang mengaku bisa membuat rencana ke depan berdasarkan kebiasaan seseorang sudah kenyang. Ini karena orang terlalu sulit diprediksi. Kembali ke kastil Laina Barat, Su Chen telah merencanakan untuk bertarung bersama Zhu Xianyao, tetapi dia telah menjualnya dan kemudian memberi umpan kepada Sark untuk mengejarnya. Alasannya untuk ini adalah, karena dia tidak menyukainya. Manusia dapat membuat keputusan logis dan emosional pada saat yang bersamaan. Karena itu, prediksi logis sering dibantah oleh motivasi emosional. Dengan demikian, setiap dan semua prediksi pada dasarnya berisiko. Namun, Anda tidak bisa begitu saja tidak membuat prediksi karena berisiko. Di medan perang, manuver militer sering dilakukan berdasarkan prediksi perilaku musuh. Perbedaan antara jenderal yang luar biasa dan jenderal yang biasa-biasa saja adalah bahwa jenderal yang luar biasa membuat sedikit kesalahan, sedangkan jenderal yang biasa-biasa saja membuat banyak kesalahan.
Dengan demikian, tidak peduli seberapa berisiko prediksinya ini, Su Chen masih harus membuatnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menemukan tentara perkasa surgawi. Satu-satunya pilihannya adalah dengan hati-hati memeriksa materi di depannya. Semakin tinggi akurasi yang diinginkan dari prediksinya, semakin tinggi kebutuhannya akan sejumlah besar informasi sebagai dasar untuk prediksi tersebut. Matanya terbang melintasi halaman saat dia memeras otaknya dalam upaya untuk menyatukan semuanya. Satu informasi secara khusus menarik perhatian Su Chen. Informasi ini dari hutan Halma, dan melaporkan kemunculan beberapa bandit tak dikenal di dalam hutan. Meskipun mereka tidak teridentifikasi, jejak yang mereka tinggalkan sepertinya menunjukkan bahwa itu adalah cabang dari pasukan manusia. Lebih penting lagi, pasukan manusia yang berpotensi telah membakar sebagian besar hutan setelah merampok tempat itu. Laporan itu mengatakan untungnya, nyala api tidak terlalu kuat, dan binatang iblis telah memanggil hujan, memadamkan api. Meski begitu, Su Chen tahu bahwa ada pesan tersembunyi yang disembunyikan dalam laporan itu, sejumlah besar kayu telah hilang. Tentara manusia diam-diam menebang banyak pohon, dan kemudian menggunakan api untuk menutupi aktivitas mereka. Apakah mereka benar-benar berencana membuat perahu untuk mencoba berlayar melintasi laut? Su Chen menyipitkan matanya karena curiga. Pesan tersembunyi itu menunjukkan bahwa tentara perkasa surgawi memang sedang mengumpulkan kayu dalam jumlah besar untuk menyeberangi lautan. Sumber daya lain yang telah mereka kumpulkan selama ini juga mengarah pada kesimpulan ini. Namun, ini tidak menghilangkan semua kecurigaan Su Chen. Ini karena ada kontradiksi yang tidak masuk akal. Jika tentara kekuatan surgawi secara diam-diam mengumpulkan kayu untuk menyeberangi lautan, maka mereka tidak memiliki alasan mengapa mereka tidak menyembunyikan pencurian batu asal mereka juga. Meskipun batu asal memiliki banyak kegunaan, kemungkinan besar penggunaannya adalah menyeberangi lautan. Dalam keadaan seperti ini, apakah tentara perkasa surgawi benar-benar perlu menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang mengumpulkan banyak kayu? Atau apakah mereka benar-benar berharap bahwa ras ganas dengan kecerdasan rendah tidak akan dapat menemukan lubang dalam logika ini? Ini sebenarnya mungkin, karena ras ganas tidak dikenal menggunakan kepala mereka. Namun, kemungkinan kasus ini cukup rendah. Individu mungkin bodoh, tetapi sulit untuk membodohi seluruh ras. Ada begitu banyak individu ras ganas, jadi setidaknya satu atau dua dari mereka dapat menemukan kontradiksi, bukan? Tapi jika itu bukan tujuan mereka, lalu apa gunanya menghabiskan begitu banyak energi untuk aktivitas ini? Taktik pengalihan? Mustahil. Tidak ada yang akan menghabiskan banyak energi hanya untuk taktik pengalihan. Tentara kekuatan surgawi terjebak jauh di dalam wilayah musuh dan tidak memiliki waktu luang atau energi untuk dipusingkan dengan bermain trik. Jadi apa yang mereka rencanakan? Su Chen terus melihat-lihat petunjuk yang telah dia kumpulkan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dengan sangat cepat, Su Chen menemukan informasi lain tentang penyergapan suku kecil terdekat. Pemimpin suku ini berkata bahwa harta yang sangat penting telah diambil darinya. Inti dari Nerate Worm, ini tidak akan menjadi penting jika bukan karena fakta bahwa itu mengguncang ingatan Su Chen dan mengingatkannya pada sesuatu. Sepertinya ada kasus lain dari inti binatang iblis yang direnggut sebelum ini juga. Namun, tidak banyak laporan yang menyebutkan apa yang telah diambil, jadi tidak banyak informasi yang dicari Su Chen. Alasan utama laporan ini menyebutkan nama intinya adalah karena suku tersebut terlalu miskin dan pemimpin suku tersebut telah mengganggu mereka berulang kali, yang merupakan satu-satunya cara untuk memasukkannya ke dalam laporan petugas. Su Chen dengan hati-hati membolak-balik materi. Memang, dia dapat menemukan beberapa informasi terkait, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki detail yang mencolok. Pada saat ini, Su Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Sepotong informasi tentang tentara perkasa surgawi. Sebelum meninggalkan benteng emas yang mengalir, Su Chen secara khusus meminta informasi kepada Xiao Feinan tentang tentara perkasa surgawi. Jika ada keuntungan yang dimiliki Su Chen dibandingkan ras ganas dalam mencari tentara perkasa surgawi, itu adalah dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang rekan-rekannya. Jika Anda mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh Anda, maka Anda akan selalu menang. Su Chen tidak mengenal musuhnya sebaik ras ganas, tetapi Su Chen mengenal sekutunya jauh lebih baik daripada ras ganas. Selama pengejaran semacam ini, mengetahui sekutunya lebih penting daripada mengetahui musuh. Karena itu, dia memikirkan hal lain, lebih khusus lagi, dia memikirkan satu orang. Mata Su Chen berbinar saat memikirkan orang ini. Tiba-tiba, dia menebak kemana tujuan tentara kekuatan surgawi selanjutnya. Namun, sebelum ini dia perlu melakukan lebih banyak pencarian untuk memastikan tebakannya. Di dalam pegunungan Serigala Giok, Zack, kamu ada di mana? Aguli memanggil sambil panik mencari sekelilingnya sambil membawa keranjang di tangannya. Bu, aku di sini. Sosok Zack kecil muncul di pohon yang agak jauh, wajahnya tertutup abu hitam. Astaga, kemana kamu lari kali ini? Sudah kubilang jangan lari sendiri.
kata Aguli sambil berlari dan membersihkan abu hitam dari tubuhnya. Chuli bertaruh bahwa aku tidak bisa memanjat tebing di sana. Jadi aku bertaruh. Akhirnya saya menang, tapi dia kabur, jawab Zack sedikit kesal. Kamu memanjat tebing Rajawal kesepian? Sudah kubilang sebelumnya nak, jangan memanjatnya, kenapa kau tidak mau mendengarkanku saja, kata Aguli dengan marah. Saya baik-baik saja, saya sudah berumur 11 tahun, tebing Lonely Eagle bukan apa-apa bagiku, gumam Zack. Itu tidak baik, itu masih terlalu berbahaya. Aku adalah keturunan dari Thunder Edge, keturunan Thunder Edge tidak takut akan bahaya, Zack berkata dengan keras. Ekspresi Aguli menjadi keruh. Lupakan tentang Thunder Edge, nak, itu bukan lagi milikku atau kamu lagi. Tidak ada cara bagimu untuk menjadi Thunder Edge yang sebenarnya. Tidak, aku bisa melakukannya, teriak pemuda itu, tidak puas. Aguli menatap putranya dengan lembut dan mengusap kepalanya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tetap diam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasa gemetar dari bawah kakinya. Aguli tertegun sejenak sebelum dia mencondongkan tubuh ke tanah untuk mendengarkan, ekspresinya langsung berubah. Dia melompat berdiri dan melihat ke belakang. Pasukan muncul di kejauhan. Manusia, jantung Aguli mulai berdetak lebih cepat. Mama, Zack kecil tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia menatap ibunya dengan cemas. Cepat, lari, Aguli meraih tangan putranya dan mulai berlari secepat mungkin. Di belakangnya, pasukan yang acak-acakan namun masih bersemangat maju ke depan, memancarkan niat membunuh yang kuat saat mereka menelan suku kecil ini dalam hitungan menit. Bab 113, pedang yang berkilauan menebas udara, memercikkan darah ke seluruh tanah. Cabang prajurit ini sangat terlatih dan disiplin. Seorang sarjana Ki asal memerintahkan sekelompok 10 orang atau lebih, dan mereka semua menunggangi kuda kulit buckskin 1000 mil yang unik dari negeri Longsang, yang dapat menanggung beban berat dan memiliki daya tahan dan kecepatan yang tinggi untuk melakukan perjalanan. Kelompok demi kelompok tentara semuanya menyerbu menuruni lereng gunung, memegang tombak dan pedang mereka. Serangan gencar mereka sama ganasnya dengan amukan api, tetapi emosi mereka sedingin es. Bibir mereka tetap tertutup saat mereka diam-diam mengayunkan senjata di tangan mereka, maju, mundur, dan menjalankan perintah perwira mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun ras ganas itu biadab, berani, dan pantang menyerah, mereka dihancurkan oleh batalion prajurit manusia yang bersatu dan terorganisir ini. Kepala mereka terbelah seperti badak yang menabrak dinding baja tebal. Salah satu pahlawan suku melolong dengan berani saat dia mengayunkan battle axe-nya dan menyerang ke depan. Sekelompok kecil yang terdiri dari 10 tentara manusia masuk dan menusuk dengan tombak panjang mereka, membuatnya sangat sulit untuk mendekati mereka. Pahlawan itu jelas bukan prajurit biasa. Saat dia memotong tombak yang diperpanjang, battle axe besarnya bersinar dengan cahaya berdarah, berkilau dan bersinar cemerlang sebagai tanggapan. Namun, Regu beranggotakan 10 orang itu tetap tenang dan mantap saat tato putih samar mulai bersinar dari tubuh mereka dan terjalin bersama di udara. 10 tombak bertabrakan dengan battle axe. Meskipun battle axe itu sangat berat, 10 tombak itu mampu menjatuhkannya. Kemudian, 10 Tausat Mile Buckskin Horses mundur sedikit sebelum berhenti. Pada saat itu, 10 tentara menghunus pedang mereka dan menebas pahlawan ras ganas. 10 pedang bergabung menjadi satu yang bersinar dengan cahaya setajam silet, dan menusuk ke arah sang pahlawan, memaksanya mundur. Teriakan menusuk memecah kesunyian medan perang. 10 tombak bersiul di udara, mereka menembus dada sang pahlawan. Menusuknya penuh lubang, pahlawan ras ganas tumbang ke tanah, kehabisan tenaga. Pasukan 10 orang menarik tombak panjang mereka. Meskipun mereka hanya seniman bela diri, koordinasi mereka yang sempurna dan beberapa taktik khusus sudah cukup bagi mereka untuk melepaskan kekuatan yang setara dengan Origin Ki Scholar. Itulah mengapa pahlawan suku ini terbunuh. Satu demi satu tim menyerang ke depan, menginjak-injak musuh mereka di bawah kaki, suku-suku kecil di dekatnya dengan cepat diratakan dengan tanah. Mungkin hanya pemimpin suku ini yang mampu menimbulkan masalah apapun pada regu-regu ini, dan kekuatannya cukup untuk memaksa 5 regu menghadapinya secara bersamaan. 2 tentara juga terluka dalam proses itu. Meski begitu, hanya itu yang bisa dia lakukan. Semenit setelah individu balap ganas terakhir jatuh, Li Chongsan melirik jam pasir pengukur waktu di tangannya, lalu mengerutkan kening, masih agak terlalu lambat. Pemimpin batalion kekuatan surgawi tidak tampak luar biasa, dan dia menjaga kata-katanya sederhana dan jelas. Namun, dia memiliki watak yang besar tentang dirinya, dan orang-orang merasa tidak mungkin untuk tidak mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kami telah dalam pelarian selama beberapa hari berturut-turut, semua prajurit pasti lelah, kata Si Kai Huang. Pada saat ini, Si Kai Huang tidak terlihat seperti orang tua yang acak-acakan seperti sebelumnya. Sebaliknya,
Pakaian bela dirinya memberinya aura yang mengesankan dari seorang prajurit yang teruji pertempuran, dan bahkan usianya tampaknya telah kembali. Namun, lengan kiri prajurit yang diuji pertempuran ini telah menghilang beberapa waktu lalu, dan salah satu matanya juga buta. Dia duduk di atas kuda. Seseorang dapat meregenerasi anggota tubuhnya begitu mereka mencapai alam gemetar cahaya. Jika si Kai Huang telah kehilangan anggota tubuh dan tidak dapat meregenerasinya, maka dia telah diserang oleh semacam serangan khusus yang mencegah kemampuan regeneratifnya untuk aktif atau dia terlalu lemah. Tidak peduli apapun penjelasannya, masa depannya akan penuh dengan penderitaan. Namun, si Kai Huang sepertinya tidak keberatan. Dia menyaksikan tentara yang menyerang dengan tenang. Ras ganas sedang dibantai, tetapi para jenderal manusia lebih memperhatikan pengeluaran energi mereka. Salah satu tentara tiba-tiba jatuh ke tanah saat dia sedang menyerang ke depan. Dia tidak terkena serangan apapun, namun, pada saat ini kekuatan hidupnya telah terjepit hingga batasnya. Suku ras ganas berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi begitu pula para prajurit manusia. Mereka lelah, letih, terluka, dan hampir putus asa. Namun mereka masih terus berjuang, menolak untuk menyerah. Mereka menggunakan taktik apapun yang mereka bisa untuk menyerang dan bertarung. Bahkan jika mereka mati, mereka akan memastikan bahwa itu harus dibayar mahal untuk lawan mereka. Bahan prasyarat untuk rencana tersebut telah dikumpulkan, semuanya harus lebih mudah mulai sekarang. Seorang jenderal wanita menambahkan dari samping si Kai Huang, namanya Chu Yingwan, dan pakaian bela dirinya serta perawakan fisiknya yang besar juga memberinya sikap yang mengesankan. Namun dia juga cukup cantik. Siapa yang tahu berapa banyak pria muda yang mengaguminya, namun, dia tidak memperhatikan siapapun kecuali si Kai Huang, dan perasaannya terhadapnya sangat rumit. Semoga kita bisa melakukannya sebelum ras ganas dapat bereaksi, desal Li Chongsan. Semakin dekat kita sampai akhir, semakin berharga kecepatannya. Tidak ada yang namanya rencana tanpa celah, dan ras ganas akan menemukan niat kita yang sebenarnya cepat atau lambat. Jika kita belum menyelesaikan rencana kita saat itu, semuanya akan sia-sia. Kita benar-benar akan berhasil, kata seseorang di sebelah kiri Li Chongsan. Orang ini sebenarnya tidak mengenakan seragam bela diri melainkan jubah biru. Dia dipanggil Guo Wenchang, ahli strategi batalion kekuatan surgawi. Di sebelah kiri Guo Wenchang adalah seorang pria berotot. Dia tersenyum dengan giginya ketika mendengar kata-kata Guo Wenchang dan berkata, bahkan jika kita gagal, yang terjadi hanyalah kita mati. Jika kita bisa bertarung dengan baik dengan bajingan ras ganas itu, aku tidak keberatan mati. Namanya adalah Cheng Tianhai, Jenderal Tempur nomor 1 Batalion Perkasa Surgawi. Potong omong kosong itu, jika Anda terus berbicara seperti itu, Cheng Tianhai, itu akan menjadi kenyataan. Anda tidak pernah memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan. Jenderal lain segera menyela, orang ini memiliki wajah pucat berbentuk telur, dan dagunya terpahat cukup elegan. Pada pandangan pertama, beberapa orang mungkin mengira dia seorang wanita. Namun, dia adalah seorang pria yang terus-menerus. Hanya saja cara bicara dan nada bicaranya agak feminin. Memang jarang ada seorang jenderal wanita di dunia ini yang didominasi oleh laki-laki yang teruji pertempuran. Status orang ini juga tidak rendah. Dia berada di level si Kai Huang, Li Chongsan, dan yang lainnya, yang berarti bahwa dia adalah salah satu dari 7 pahlawan batalion perkasa surgawi. Namanya Jun Moxi. Jun Moxi ini membuat gerakan tangan yang anggun saat dia menatap Cheng Tianhai dengan sedih. Cheng Tianhai terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jenderal muda lain di sebelah Chu Yingwan angkat bicara. Kami akan melakukan yang terbaik dan merencanakan yang terburuk. Kata-kata Old Cheng tidak sepenuhnya salah. Jun Moxi memutar matanya ke arah jenderal muda ini. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana berbicara seperti ini. Anda yang termuda di sini, jadi Anda harus memiliki harapan dan optimisme yang paling besar. Kenapa kau bisa bertingkah seperti orang tua bangka? Apa logika di balik itu? Jenderal muda itu tertawa, kamu sendiri belum cukup dewasa. Namun kamu menyalahkan orang lain karena terlalu dewasa, logika macam apa itu? Jun Moxi mendengus, lalu berbalik dan mengabaikannya. Jenderal muda ini dikenal sebagai Lin Saxuan. Dia dikenal sebagai jenius nomor 1 Batalion Kekuatan Surgawi. Rupanya, Li Chongsan sangat menyukainya, dan bermaksud membesarkannya untuk menjadi komandan Batalion Kekuatan Surgawi berikutnya. Li Chongsan, Si Kai Huang, Guo Wenchang, Cheng Tianhai, Chu Wanying, Jun Moxi, Lin Saxuan, ketujuh orang ini adalah pilar utama Batalion Perkasa Langit, yang bertanggung jawab menanggung beban utama tentara. Tujuan utama mereka saat ini adalah mencari cara untuk melarikan diri dari wilayah ras ganas. Untuk tujuan ini, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Bab 114, Kota Angin Lembut. Ini adalah kota yang diselimuti salju yang terletak di jantung Permafrost Wastelands. Permafrost Wastelands dingin sepanjang tahun, dan tanahnya juga terus membeku, sehingga sulit bagi tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh.
Namun, ada beberapa spesies tangguh yang mampu bertahan hidup di lingkungan seperti ini, menjadikan mereka sebagai sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup bagi semua makhluk hidup di daerah tersebut. Frozen Heart Grass, tanaman paling umum di Permafrost Wastelands, sebenarnya tumbuh cukup baik di lingkungan yang dingin ini. Mereka adalah satu-satunya sumber warna hijau di atas palet biru yang tertutup salju abadi di area tersebut dan menopang semua makhluk jenis es di area tersebut. Itu adalah makanan untuk kelinci salju, rubah putih, dan tikus lapangan es, yang pada gilirannya menjadi makanan untuk elang salju dan serigala salju. Serigala salju dan gumpfish disajikan sebagai makanan untuk beruang es, dan di bagian paling atas rantai makanan adalah ras cerdas. Semua hal di atas, apakah rumput hati beku, kelinci salju, serigala salju, atau beruang es, semuanya adalah sumber makanan bagi mereka. Meski begitu, makanan di Permafrost Wastelands adalah komoditas terbatas, dan tidak peduli berapa banyak makhluk hidup yang terkandung di tanah terlantar, itu tidak akan cukup untuk mendukung nafsu makan ras ganas yang besar. Ini juga terjadi di Harvey Plains, Halma Forest, dan Bloody Wastelands. Itu bukan situasi yang unik di sini. Wilayah utara biasanya sangat langka dalam sumber daya yang bahkan binatang iblis pun tidak mau tinggal di sana. Ras ganas menganggap diri mereka kuat dan tanpa rekan, tetapi satu kebenaran tak terbantahkan di antara ras mereka tetap ada, utara adalah tempat semua orang yang gagal akan dibuang. Hanya mereka yang telah dikalahkan yang akan tinggal di sini. Dengan demikian, tidak ada kegagahan, keberanian, atau keberanian ras ganas yang dapat menyembunyikan kebenaran dari penduduk ini. Mereka gagal. Mereka telah berulang kali menyerang daerah subur selatan, tetapi selalu gagal. Mereka juga harus bertahan dari penyergapan ras binatang dan perburuan ras roh di barat. Kota Gentle Breeze sedikit condong ke utara, karena itu adalah kota yang terus-menerus mendapat tekanan dari ras roh dan ras binatang secara bersamaan. Itu adalah kota strategis yang penting di wilayah utara tanah terlantar, jadi pertahanannya juga sedikit lebih ketat. Tempat ini secara resmi milik suku Elang Merah. Suku Elang Merah cukup terkenal di masa lalu. 3000 tahun setelah transformasi Kastil Gulan, atau tahun 7900 era Bintang Baru, Sorna Red Eagle telah membunuh Uldrich the Slaughtering Axe, menyatakan dirinya sebagai ratu baru ras ganas. Berbagai suku pada saat itu memprotes dan mencoba memberontak, namun di bawah komando Sorna Elang Merah, suku Elang Merah memulai perang saudara yang panjang untuk menyatukan ras ganas di bawah satu panji. Pertarungan untuk menyatukan ras ganas ini memberi suku Elang Merah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ras ganas adalah yang terlemah. Jika bukan karena fakta bahwa dinasti ilahi terkemuka sedang mengalami penurunan, negara besi dan darah mungkin telah musnah sama sekali pada saat itu. Namun pada akhirnya, suku Elang Merah tidak mampu menyatukan negara besi dan darah setelah konflik selama 3000 tahun, dan mereka sendiri terpaksa menderita pada akhirnya. Pada tahun ke-11.000 era Bintang Baru, suku Elang Merah secara resmi menyerah ketika berhadapan dengan pasukan gabungan dari berbagai suku. Bobet Red Eagle juga tewas dalam pertempuran di Kastil Gulan, menandakan berakhirnya konflik 3000 tahun. Dengan demikian, suku Elang Merah, yang begitu kuat selama beberapa waktu, akhirnya punah. Suku Elang Merah hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka hanyalah sebuah kota kecil yang berjuang di dekat perbatasan. Mereka berkubang dalam kejayaan mereka sebelumnya dan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk mencoba naik ke tampuk kekuasaan lagi. Di siang hari, Su Chen telah tiba di Gentle Wind City. Su Chen melirik awan gelap di atas kepalanya yang mengelilingi kota, lalu meregangkan lehernya saat berjalan ke kota. Di sepanjang jalan yang telah dia ambil untuk mencapai kota ini, jejak darah dapat terlihat samar-samar, karena embun beku secara permanen membungkus semuanya dalam es, menyimpan jejak pertempuran yang telah terjadi belum lama ini. Meski terlambat hampir setengah bulan, Su Chen masih bisa melihat banyak jejak pertempuran yang tertinggal di sini. Tembok kota yang hancur, rumah-rumah yang berantakan, dan jalan-jalan yang seperti jurang semuanya membuktikan tanpa ragu bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Setengah bulan yang lalu, tentara kekuatan surgawi telah menyergap tempat ini, mengambil sekitar 1000 nyawa ras ganas bersama dengan sumber daya dalam jumlah besar. Dan alasan mengapa Su Chen datang adalah untuk memverifikasi kecurigaan yang dia miliki. Su Chen berjalan di sepanjang jalan yang dingin dan suram sampai dia berdiri di depan sebuah ruangan kayu. Tanda yang tergantung di pintu masuk menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar adalah lokasi yang sudah lama dia cari. Dia mendorong membuka pintu depan dan melihat seorang tua ras ganas duduk di sana, bermalas-malasan. Su Chen bertanya, "Hei, orang tua, apakah kamu punya tikus groper? Saya ingin beberapa." Tikus groper ini adalah Icefield Mice. Mereka adalah penggali yang baik dan tinggal di bawah tanah Permafrost Wastelands, mengandalkan Frozen Heart Grass sebagai sumber makanan utama mereka. Icefield Mice memiliki daging berlemak dan cukup enak. Setiap kali makanan kurang,
Ras ganas sering mencoba menggalinya untuk mencari makan, bahkan ketika makanan tidak langka, ras ganas akan membiarkan beberapa tikus untuk mengantisipasi tahun-tahun yang sepi itu. Dengan kata lain, membiarkan tikus-tikus ini adalah bisnis penting di antara permafrost wastelands. Namun, lelaki tua itu jelas tidak tertarik berbisnis saat ini. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan dengan sedih menjawab, "Mereka semua pergi, mereka semua direnggut." Direnggut, Su Chen bertanya. "Ya, oleh manusia terkutuk itu. Setengah bulan yang lalu atau lebih, mereka menyerbu ke sini dan mencuri semua Icefield Mice. Sepertinya mereka kekurangan ransum, itu banyak tempayan. Jika mereka kekurangan jatah, mengapa mereka tidak mengambil jatah kota lain? Mereka punya lebih banyak di sana." "Mungkin mereka tidak tahu, atau mungkin mereka lebih suka daging," jawab Su Chen dengan ceroboh. "Benar, aku juga ingin membeli Cloudstone Powder. Apakah Anda tahu di mana saya dapat menemukan beberapa untuk dijual?" "Tidak ada lagi, manusia terkutuk itu juga membawa pergi semua Cloudstone Powder," jawab lelaki tua itu. Su Chen sepertinya tidak mengerti, mengapa mereka mengambil sesuatu seperti itu. Siapa tahu, pria tua itu mengangkat bahu. Mereka mengambil semua yang bisa mereka dapatkan, ransum, obat-obatan, dan bahkan logam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka inginkan dengan hal-hal ini, mereka mungkin hanya melampiaskan rasa frustrasi mereka dan mencoba menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Hanya ras ganas yang ingin menghancurkan segalanya di jalan mereka, Su Chen mengkritik dalam hati. Namun, kata-kata yang dia ucapkan adalah, "Baik, sepertinya saya tidak akan mendapatkan apapun di sini hari ini." Su Chen meninggalkan toko setelah mendapatkan informasi yang dia cari, tetapi dia tidak meninggalkan area itu sepenuhnya. Sebaliknya, dia terus berjalan di jalan. Sisa-sisa kota yang hancur adalah rekaman dari apa yang terjadi selama pertempuran. Fakta bahwa ras ganas, yang tampaknya tidak memiliki konsep kesehatan atau rekonstruksi, tahu berurusan dengan mayat sudah merupakan peningkatan besar dalam kecerdasan mereka. Alhasil, meski sudah berhari-hari setelah pertempuran, Su Chen masih bisa melihat dengan jelas jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran tersebut. Petunjuk dan sisa-sisa ini berubah menjadi adegan pertempuran di benaknya. Seolah-olah Su Chen secara pribadi menyaksikan batalion kekuatan surgawi menyerbu ke kota dan dengan ceroboh membunuh semua orang yang hadir, lalu mengambil sumber daya yang mereka butuhkan. Icefield Mice, Cloudstone Powder, serta inti kayu dan logam, jadi semuanya mengarah ke sana. Su Chen menyatukan bibirnya. Dia tahu bahwa dia sekarang berpikir dengan nada yang sama dengan batalion kekuatan surgawi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah pergi ke satu lokasi lagi dan memastikan kecurigaannya. Tempat terakhir ini adalah hutan yang terletak di dekat kota. Jenis pohon yang unik tumbuh di sini, yang dikenal sebagai pohon naga kuning. Kayu naga kuning adalah bahan langka. Ini dengan mudah melakukan energi asal. Ini saja sebenarnya tidak terlalu aneh, ada terlalu banyak bahan dengan konduktivitas energi asal yang tinggi. Tetapi cara energi asal kayu naga kuning melakukan energi asal sedikit lebih menarik daripada kebanyakan bahan. Ini karena ia memiliki banyak atribut tipe bumi. Sepotong kayu yang memiliki karakter energi asal tipe bumi adalah alasan mengapa itu menjadi bahan yang sangat eksotis. Itu juga salah satu barang ekspor tertinggi dari permafrost wastelands. Namun, hutan pohon naga kuning ini telah habis terbakar. Su Chen berdiri di depan hutan naga kuning di sebelah utara kota angin lembut, memeriksa bumi yang hangus. Jejak senyum muncul di sudut mulutnya. Sekarang dia telah memeriksa situasi hutan naga kuning. Su Chen akhirnya bisa memverifikasi apa yang telah ditebak selama ini. Namun, saat dia hendak pergi, dia melihat sekelompok individu ras ganas menuju ke arahnya. Bab 115, itu adalah sekelompok kecil tentara ras ganas. Mereka semua mengenakan topi kempa dan kulit tebal. Tanah beku berderak dan patah di bawah kaki mereka. Dengan pandangan sekilas, Su Chen segera mengidentifikasi individu-individu ras ganas ini bukan dari suku Elang Merah. Suku Elang Merah tidak memiliki kebiasaan memakai topi flanel. Mereka lebih suka topi mereka terbuat dari bulu, karena topi flanel tidak seefektif menahan dingin dan akan lebih mudah membeku. Jika mereka bukan tentara ras ganas lokal, lalu mengapa mereka ada di sini? Saat dia mempertimbangkan semua ini, Su Chen tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan pohon yang belum sepenuhnya tumbang dan bersembunyi di baliknya. Para prajurit ras ganas yang jauh secara bertahap mendekat. Jelas bahwa mereka adalah kelompok yang terlatih, dan pemimpin kelompok itu ditutupi dengan tato berwarna gelap. Jelas, dia memiliki status sosial yang cukup tinggi, dan kekuatannya kira-kira setara dengan seorang kultivator alam pembuka yang, meskipun gaya serangannya mungkin sangat sederhana dan lugas, kekuatannya benar-benar luar biasa. Pemimpin ras ganas bahkan memancarkan energi asal, menyiratkan bahwa dia juga mungkin seorang pejuang kuil. Ini akan sedikit merepotkan. Lawannya adalah sarjana origin ki resmi, dan yang memiliki fisik yang sangat kuat pada saat itu.
Tidak seperti manusia, individu ras ganas pada dasarnya adalah kultivator tubuh. Mereka mengandalkan tato totemik, yang dibagi menjadi 4 tingkatan berbeda yang sesuai dengan alam menarik ki sistem energi asal ke alam gemetar cahaya. Hampir tidak mungkin untuk naik lebih tinggi, dengan kata lain, jika individu ras ganas hanya mengandalkan sistem mereka hanya akan mencapai alam gemetar cahaya. Namun, dengan melewati kuil energi asal, mereka juga bisa mendapatkan sistem kultivasi seperti manusia, memberi mereka cara untuk maju dari alam penarik ki ke alam gemetar cahaya dalam pengertian yang lebih tradisional. Namun, anggota ras ganas ini harus pergi ke kuil energi asal setiap kali mereka ingin naik satu tingkat. Dengan demikian, semua sarjana origin ki tingkat tinggi di antara ras ganas telah memasuki kuil energi asal beberapa kali. Namun, seseorang dapat memasuki kuil energi asal paling banyak 6 kali, yang berarti bahwa pejuang kuil hanya dapat mencapai alam manifestasi pikiran paling banyak, dan tidak pernah ke alam kaisar tertinggi. Namun, kurangnya kekuatan energi asal didukung oleh fisik mereka yang sangat kuat. Karena prajurit kuil mengembangkan kedua sistem pada saat yang sama, mereka dapat menembus batasan fisik mereka setelah mencapai alam manifestasi pikiran dan mencapai keharmonisan antara dua sistem kultivasi. Dengan kekuatan fisik yang tak tertandingi dan kultivasi manifestasi pikiran, mereka benar-benar bisa bertarung melawan sarjana ki asal kaisar tertinggi. Prajurit kuil sebelum dia memiliki tato yang berkembang cukup baik, dan kemungkinan besar dia telah dibaptis di kuil sebelumnya. Su Chen tidak tahu berapa kali, bahkan jika itu hanya sekali, lawannya jelas akan sedikit, dan itu bahkan tidak mempertimbangkan 7 atau 8 tentara ras ganas di belakangnya. Ini jelas merupakan kelompok tentara elit, bahkan mungkin mereka adalah kelompok yang berfokus pada kelompok operasi rahasia, pikir Su Chen pada dirinya sendiri. Dia memperhatikan bahwa salah satu mata individu ras ganas jelas berbeda, karena mereka bersinar dengan warna hijau yang aneh. Seorang peramal tidak diproduksi oleh kuil ilahi. Sebaliknya, tentara harus menggunakan keterampilan rahasia untuk melatih mereka, dan mereka berspesialisasi dalam melihat penyamaran orang. Penyamaran Su Chen akan sangat sulit dipertahankan di depan peramal. Ras ganas memiliki sedikit individu dengan profesi khusus, dan peramal tidak terkecuali. Di antara pasukan ras ganas, bahkan unit investigasi tidak memiliki peramal di setiap tim, hanya yang elit yang akan ditugaskan. Prajurit kuil tato totemik tingkat tinggi dan peramal, tanpa diragukan lagi, tim balap ganas di hadapannya adalah grup yang sangat elit. Apa yang akan dilakukan unit investigasi elit di sini? Itu tidak mungkin. Perasaan gelisah mulai muncul di hati Su Chen. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan dirinya dalam shadow substance. Dia tidak yakin bahwa dia akan mampu mengelabui peramal. Pasukan ras ganas kecil akhirnya tiba di lokasi hutan naga kuning. Kapten ras ganas melambaikan tangannya, dan peramal melangkah maju, memindai sekeliling hutan dengan cepat. Setelah mencari di tempat itu, dia berkata, kebakaran terjadi sekitar 15 hari yang lalu, tidak mudah untuk menyalakan api di permafrost Wastelands, dan hutan naga kuning bahkan lebih sulit untuk dinyalakan. Tetapi hal itu tetap terjadi. Abu menunjukkan bahwa sumber api itu terkait dengan energi asal. Dengan kata lain, api ini bukanlah suatu kebetulan, seseorang sengaja membakarnya. Ada juga banyak titik asal api, setidaknya 30 di antaranya. Setidaknya 30 titik asal api? Tanya Kapten Balap Ganas. Ya, peramal menjawab dengan percaya diri. Hal yang paling menarik adalah karena betapa dinginnya tempat ini, sebagian besar abu telah membeku. Tetapi dari jumlah abu yang tertinggal kita dapat mengetahui bahwa tidak banyak pohon yang benar-benar terbakar. Peramal menyingkirkan setumpuk abu, memperlihatkan batang pohon di bawahnya, ada bekas irisan kapak, artinya kemungkinan besar kapak itu ditebang sebelum api mulai menyala. Beberapa anggota regu investigasi saling memandang, dan kapten berkata, lihat tempat-tempat lain. Semua prajurit ras ganas mulai menyebar dan mendorong abu ke samping. Batang di sini memiliki bekas kapak, di sini juga, semua pohon besar ditebang, tidak dibakar habis. Teriakan terus menyebar, dan ekspresi Kapten ras ganas itu tenggelam. Memang, manusia licik ini melakukan sesuatu di belakang kita. Motif sebenarnya mereka datang ke sini mungkin adalah kayu naga kuning. Mengapa tepatnya mereka menginginkan kayu naga kuning ini? Peramal bertanya. Meskipun dia tahu bahwa tindakan lawan mencurigakan, dia tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan. Kapten ras ganas menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi sang jenderal pasti tahu. Karena dia mengirim kita ke sini, dia pasti punya tebakan. Mari kita kembali dan mengirimkan berita kepadanya. Saat dia berbicara, Kapten ras ganas bersiap untuk memimpin pasukannya pergi. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba perasaan bahaya muncul di hatinya. Perasaan ini telah diasah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Hampir secara naluriah, sang kapten melompat ke depan untuk menghindar. Seberkas cahaya pedang melengkung di udara,
mendesing melewati punggungnya dan menusuk ke arah Peramal. Tidak baik. Kapten Rasganas tahu situasinya tidak baik. Pembunuh itu sebenarnya mengejar Peramal. Tanggapan Peramal juga tidak lambat, dia memutar tubuhnya dengan aneh di saat kritis bahaya ini, dan pedang pemenggal kepala gunung melesat melewati tubuhnya, namun, salah satu lengannya terbang ke udara. Hati-hati, ada penyergapan, teriakan peringatan akhirnya datang. 3 atau 4 tentara Rasganas secara bersamaan terbang menuju pohon yang membusuk. Gelombang energi yang dahsyat menghantam pohon besar, menembus pohon, dengan suara berderit. Pohon besar itu tumbang ke tanah, tapi selain itu sepertinya tidak ada pergerakan lagi. Dia di sana, Peramal menunjuk ke udara sambil melolong keras. Penyembunyian bayangan Su Chen memang tidak efektif melawan Peramal, mengingat bahwa dia tidak dapat membunuh Peramal dalam satu pukulan, gerakannya sekarang sedang segera dipanggil. Bukan karena dia tidak berusaha, bersembunyi di balik pohon itu akan membuatnya sangat sulit untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, jika bukan karena persenjataan jiwa dan fakta bahwa Pitlock memiliki kemampuan untuk mengejar target secara mandiri, dia bahkan mungkin tidak dapat mengklaim lengan itu. Para prajurit ini benar-benar elit. Saat Peramal mendeteksi posisi Su Chen, 6 tentara Rasganas menyerbu ke depan, alih-alih langsung menyerang posisi Su Chen. Mereka malah membidik kiri dan kanannya, menutup jalur pelarian Su Chen. Pada saat yang sama, 2 tentara mundur untuk melindungi Peramal. Kapten Rasganas yang tersisa berdiri di tengah formasi untuk mendapat dukungan. Dia melirik ke tanah, mengamati saat jejak kaki ringan muncul di tanah yang membeku. Kemudian, dia menyerang, dia melepaskan serangan tinju yang mendarat tepat 30 kaki di depannya. Bab 116, dengan ledakan besar, Su Chen terbang ke udara. Sebuah gambar ilusi muncul di belakang punggungnya saat dia mendarat di tanah. Dia telah menggunakan teleportasi White Tower untuk menghindari serangan gabungan dari 6 tentara Rasganas. Tapi dia tidak menyangka akan tiba-tiba diserang oleh Kapten Rasganas begitu dia telah mendapatkan kembali pijakannya. Saat dia menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya, Su Chen tertawa kecil. Kamu benar-benar elit. Individu Rasganas, Kapten balap ganas tertegun. Peramal melolong keras, dia bukan dari Rasganas, dia manusia. Jadi begitu, Kapten segera mengerti. Aku mendengar bahwa seorang manusia menyusup ke wilayah kita beberapa hari yang lalu dan kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk menyamar. Dia memusnahkan ratusan tim, menyusup ke barak utama tentara, mencuri informasi yang berkaitan dengan tentara kekuatan surgawi, dan kemudian membunuh Peramal tulang dan tanpa jiwa. Sepertinya kaulah yang mereka bicarakan. Su Chen tidak berusaha menyembunyikan penampilannya lagi. Dia kembali ke penampilan aslinya dan berkata dengan sedikit senyum, sepertinya reputasiku mendahuluiku. Bagaimanapun, reputasimu akan berakhir hari ini, kata Kapten dengan dingin. Aku merasa reputasiku termasuk mengalahkan Peramal dan tim investigasi elit setelah hari ini. Dia melancarkan pukulan. Ketika tidak ada lagi yang bisa dikatakan, sudah waktunya untuk bertarung. Su Chen tidak ragu-ragu, dan lawannya juga tidak main-main. Keenam tentara Rasganas menyerang secara bersamaan, tekanan kuat meledak dari tubuh mereka saat cahaya mulai mengalir di sepanjang tato totemik mereka. Mereka semua memiliki tato totemik tingkat menengah. Meskipun kekuatan Su Chen cukup untuk menghadapi 6 orang yang menyerangnya secara bersamaan, dia memilih mundur untuk menghemat energi. Saat dia melompat di udara, sosoknya tampak kabur saat dia melarikan diri seperti burung yang gesit. Meskipun Su Chen saat ini belum bisa terbang, dia lebih dari mampu mengambil sekitar selusin langkah di udara. Rasganas sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat, tetapi mereka tidak pandai menyerang dari jarak jauh, membuka jarak di antara mereka dan kemudian menggunakan Flaming Phoenix untuk memusnahkan mereka semua adalah ide bagus. Namun, pada saat yang sama ketika Su Chen terbang ke udara, ke-6 prajurit Rasganas secara bersamaan mengeluarkan item yang sama. Sebuah kapak lempar, 6 kapak melintas ke arahnya, semuanya bersinar dengan cahaya dingin. Langkah ini mengejutkan Su Chen dan memberikan sedikit tekanan padanya. Syukurlah, pedang pemenggal kepala gunung telah kembali padanya, dan dia berteriak sambil mengayunkan pedang itu ke udara. Percikan terbang kemana-mana saat 6 kapak terbang dikirim dengan gemerincing. Bahkan saat mereka terbang kembali, kapak benar-benar menyesuaikan jalur penerbangan mereka di udara dan kembali ke pemiliknya. Namun, meskipun Su Chen baru saja memukul mundur satu gelombang serangan, dia masih harus menghadapi gelombang lain. Langkahnya lebih sederhana namun lebih tajam dari yang lain. Dia mengayunkan pedangnya, permukaan pedangnya bersinar dengan petir dan listrik menyala cukup mengancam. Saat dia menyerang, langit menyala seolah-olah petir tiba-tiba turun dari langit dan menghancurkan kegelapan malam. Serangkaian energi mendesis melesat ke arah Su Chen. Dia memiliki perasaan yang berbeda bahwa tidak mungkin dia bisa menahan pukulan ini. Origin Ki dari alam mendidih darah, meskipun itu tidak terdengar mengesankan, dan itu jauh di bawah basis kultivasi alam pembukaan yang Su Chen,
yang dikombinasikan dengan tato totemik tingkat tinggi memberinya kemampuan untuk melepaskan semburan energi asal yang kuat yang jauh melampaui basis kultivasinya. Ilusi inkarnasi darah primordial yang sangat besar muncul, dan pedang pemenggal kepala gunung meluas, lalu menyapu udara dan bertabrakan dengan seberkas petir. Percikan api beterbangan kemana-mana, menciptakan pemandangan indah yang mengingatkan pada kembang api. Tubuh Su Chen terbang kembali ke langit sebelum dia sempat mendarat. Sial, aku telah dikirim terbang lagi, Su Chen mengutuk diam-diam. Meningkatkan jarak antara dia dan lawannya akan memungkinkan dia untuk menyerang dari jauh. Tapi dia juga akan kehilangan kemampuan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Hasil akhirnya adalah meskipun dia telah mengaktifkan inkarnasi darah primordial, Su Chen masih terpaksa mundur. Syukurlah, dia tidak menerima luka fatal, ki dan aliran darah di tubuhnya hanya sesaat terganggu. Su Chen akhirnya mendarat kembali di tanah. Kapten ras ganas tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan malah berkata, "Kamu cukup kuat, tapi kekuatanmu tidak sebesar kesombonganmu." Ekspresi Su Chen serius. "Aku telah bertarung dengan banyak prajurit ras ganas dalam perjalananku ke sini, tetapi hanya sedikit yang sadar dan tenang sepertimu." Kapten ras ganas tampaknya tidak senang ketika mendengar ini. Dia memposisikan pedangnya di depan dadanya dan menyatakan, "Namaku Satan." "Aku tidak menanyakan namamu." Su Chen membalik tangan kirinya, dan lautan tetesan cair yang menyala muncul di udara. Seni teurgi, Flaming Phoenix Ascens, burung phoenix yang menyala di udara memiringkan kepalanya ke belakang dan memekik tajam, lalu menembak ke arah pasukan balap ganas. Keluar dari jalan, Satan melolong dengan ganas saat tato di seluruh tubuhnya bersinar terang. Bilah yang tertutup petir menyerang lagi, membelah awan kali ini. Ujung bilahnya bersinar terang sebelum menembak ke arah phoenix yang menyala-nyala. Api dan sambaran petir bertabrakan, dan ledakan keras yang dihasilkan menyebabkan kilatan cahaya bersinar. Burung phoenix yang menyala menjerit saat kobaran api di tubuhnya semakin membara. Nyala api yang kuat menelan petir, benar-benar menghilangkan energi petir. Energi api yang menggelegar menyerang Satan, menghantam tato totemik tingkat tinggi miliknya dan menyebabkannya berkedip dan berkedip tidak stabil. Kapak terbang terlempar ke udara lagi saat para prajurit bertempur dengan sengit untuk melindungi kapten mereka. Bahkan para prajurit yang bertanggung jawab untuk menjaga peramal terbang untuk beraksi. 8 kapak terbang di udara dengan niat membunuh yang mengejutkan, berusaha menembus petak api yang padat. Namun, gambar ilusi besar itu hanya mengayunkan pedangnya, menjatuhkan semua kapak terbang yang terbang ke arahnya. Makhluk tidak penting, gambar ilusi besar meledak. Itu benar-benar bisa berbicara, kata-katanya mewakili kehendak Su Chen. Ini adalah peningkatan inkarnasi darah primordial. Pada saat ini, gambar ilusi telah bergabung dengan tubuh fisiknya, bahkan tubuh fisik Su Chen tampak mengembang saat ini. Bila Su Chen menyerang dengan kejam, memotong salah satu tubuh prajurit itu, meskipun tato prajurit ras ganas itu berkedip-kedip dengan keras, pedang itu mampu menembus tatonya. Prajurit itu terbang di udara saat darah menyembur dari lukanya. Sere, Satan sang kapten melolong sedih, namun, dia bahkan belum selesai menjerit ketika serangan pedang itu menghantam salah satu prajuritnya. Baja dingin yang menggigit telah meminum darah 2 tentara ras ganas, dan semakin bersemangat, itu bergetar dengan antisipasi saat sayap transparannya terbentang, lalu menyerbu ke arah kapten ras ganas. Namun, saat kapten menyerang dengan pedangnya yang tertutup petir, pedang pemenggal kepala gunung mulai berderak dengan energi petir yang serupa. Sulur tebal petir melilit pedang pemenggal kepala gunung yang diperbesar, mengubahnya menjadi pedang besar yang tertutup petir yang kemudian menghantam pedang kapten yang tertutup petir. Dengan suara retakan yang keras, petir yang mengamuk di permukaan bilahnya meledak, menghantam dada kapten dan menyebabkan seluruh tubuhnya tertahan. Bagaimana ini, mungkin, mata Satan terbelalak tak percaya. Tinju besar Su Chen turun, bersinar dengan kemilau baja yang berapi-api, ke tentara ras ganas lainnya. "Bodoh, tidak ada yang mustahil tentang itu. Anda hanyalah sepotong sampah yang telah melalui 2 pembaptisan di kuil dan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertindak sembronomor, tapi pemahamanmu tentang energi asal terlalu dangkal." Saat dia berbicara, burung phoenix berkumpul di tangan kirinya lagi, tetapi tangan kanannya mulai bersinar dengan energi guntur yang liar dan biadab. 2 inti Raja Iblis yang diperoleh Su Chen dari Gu Yaoye telah dikonsumsi sejak lama. Dia mengaktifkan kekuatan guntur dan apinya secara maksimal, lalu melepaskannya secara bersamaan. Sebuah pedang petir dan Flaming Phoenix melonjak ke depan menuju Satan. Bab 117, guntur dan api bercampur dengan liar, sebelum plasma gabungan meledak seperti gelombang lautan. Berkumpul, Satan melolong tajam. Pada saat ini, dia tidak lagi berniat meremehkan Su Chen. Tentara ras ganas yang tersisa mundur secara bersamaan, mengelilingi peramal dan berdiri bersama. Totem mereka mulai menyala, membentuk sesuatu seperti penghalang sihir. Saat mereka bergabung bersama,
Cahaya totemik tentara ras ganas bergabung menjadi bola cahaya besar, dengan tato misterius berputar-putar di permukaan penghalang. Phoenix yang menyala menghantam bola cahaya keemasan. Phoenix yang menyala-nyala, yang berhasil sampai sekarang, sebenarnya tidak mampu menembus lingkaran cahaya keemasan. Percikan terbang kemana-mana saat api kecil menghilang. Namun, pedang petir segera mengikuti, menghantam bola emas dan menyebabkannya sedikit retak. Dalam hal tingkat kekuatan, Phoenix yang menyala lebih kuat daripada pedang petir. Tetapi Phoenix yang menyala adalah serangan dengan efek area sehingga kerusakan target tunggalnya lebih lemah. Kemampuannya untuk melakukan kerusakan keseluruhan lebih besar tetapi kekuatan fokusnya lebih lemah. Dengan demikian, itu lebih baik melawan target dengan pertahanan yang lebih lemah. Tapi itu tidak efektif melawan lawan dengan pertahanan yang lebih kuat. Pedang petir adalah kebalikannya, kekuatan membunuhnya secara keseluruhan jauh lebih lemah. Tetapi bisa menembus pertahanan yang lebih kuat dan hebat bila digunakan melawan satu target. Inilah mengapa pedang petir tampak lebih efektif melawan penghalang. Ketika Su Chen melihat ini, dia menyerah untuk menggunakan Flaming Phoenix Terji Art miliknya. Sebagai gantinya, dia memfokuskan seluruh energinya pada pedang pemenggal kepala gunung yang bersinar dengan petir, terus-menerus menebas dengan pedangnya. 18 pedang petir melonjak ke depan secara bersamaan. Karena pedang petir adalah teknik tingkat rendah, itu cukup mudah digunakan dan dapat dilepaskan berkali-kali secara berurutan. Saat 18 pedang petir menghantam bola emas, itu mulai retak dengan pola sarang laba-laba. Detik berikutnya, bola emas itu hancur, gelombang energi yang sangat besar mengirim semua tentara ras ganas terbang. Bahkan sebelum mereka bisa mendarat di tanah, Su Chen berteleportasi di belakang salah satu dari mereka seperti hantu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk meninju mereka dengan tangan kanannya, baru saja melepaskan 18 pedang guntur lurus. Tetapi sarung tangan api bayangan di tangan kirinya ditutupi dengan zat bayangan pekat saat dia mencakar salah satu punggung prajurit ras ganas. Cakar bayangan, dia dengan mudah mencabut jantung prajurit ras ganas itu. Tanpa ragu, Su Chen segera berteleportasi ke samping saat dua kapak terbang melesat melewatinya, dua lagi menabraknya. Tapi Max Guardian miliknya mampu menahan mereka, dia bahkan tidak perlu menggunakan Algaeth Red Coral Robe untuk melindungi dirinya sendiri. Satan melolong saat dia melompat ke udara. Bilahnya yang tertutup petir berayun di udara berulang kali, menunjukkan kemarahannya, dan bahkan lolongannya tampak membawa niat melahap, seolah-olah dia adalah binatang besar yang mengitari Su Chen, mangsanya. Kapten itu mungkin satu-satunya orang di sini yang mampu mengancam Su Chen. Dengan serangan yang kuat ini, penghalang Su Chen akhirnya hancur, tapi sebelum pedang yang tertutup petir itu bisa mengenainya, 4 pedang lagi muncul di sisi Su Chen. Pedang pertahanan tanpa bunga, ini adalah senjata kelas 5. 4 pedang pertahanan tanpa bunga muncul secara bersamaan, dan 4 lapisan cahaya benar-benar mengelilingi Su Chen. Kebanyakan orang normal tidak akan bisa mengendalikan 4 senjata sekaligus, belum lagi Su Chen juga masih menggunakan pedang pemenggal kepala gunung. Namun, Su Chen berbeda dari kebanyakan orang normal. Itu karena keempat senjata ini adalah persenjataan jiwa. Dengan persenjataan jiwa dan kekayaan yang dimilikinya, Su Chen memiliki taktik yang tidak dapat digunakan oleh siapapun, menekan orang lain murni melalui kekayaan. Gelombang petir ganas berguling di atas pedang pertahanan tanpa bunga, tetapi serangan yang menakutkan itu hanya menyebabkan gelombang cahaya bersinar sebagai tanggapan. Su Chen memberi isyarat, dan 4 pedang pertahanan tanpa bunga menghilang, digantikan oleh 4 pedang lagi. Pedang dingin yang jernih, angin sedingin es mulai bertiup, dan cahaya dingin memancar dari pedang saat mereka melesat ke depan. Terperangkap dalam gelombang dingin yang ekstrim, para prajurit ras ganas merasa diri mereka membeku, dan gerakan mereka menjadi terbatas. 2 kepala ras ganas beterbangan saat darah beterbangan kemana-mana. Mereka tidak tahu dari mana serangan itu berasal, yang mereka lihat hanyalah 2 garis berdarah, membuktikan bahwa 2 senjata yang tidak dapat mereka lihat telah memenggal kepala mereka. Pedang ini tidak terlihat, setelah melepaskan pedang dingin limpit, Su Chen diam-diam mengeluarkan 2 pedang tak terlihat dan memotong 2 kepala tentara ras ganas. Sekarang, hanya ada 4 orang yang tersisa di pasukan elit balap ganas. Satan melolong marah, kelompok elit ini adalah yang paling menonjol di antara seluruh suku. Mereka telah melakukan semua jenis misi yang sangat berbahaya di masa lalu, dan sangat berguna dalam perang yang sedang berlangsung melawan manusia. Karena itu, mereka dipandang sebagai anggota suku yang penting. Pemimpin suku itu bahkan pernah mengatakan sebelumnya bahwa kelompok Satan bernilai 1000 prajurit utama dari pasukan ras ganas. Namun, sekarang, kelompok individu elit ini, yang dapat menghadapi 1000 prajurit ras ganas normal, telah dicincang seperti sayuran. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia akhirnya menyadari bahwa kelompoknya bukanlah tandingan lawan mereka. Dia tidak takut mati, namun, dia takut tidak menyelesaikan misi jenderalnya.
Dia akhirnya berteriak, berpisah dan kabur secara terpisah, sampaikan berita ini kepada komandan. Su Chen mengerutkan kening, inilah tepatnya yang dia harap tidak didengarnya. Tidak hanya kelompok kecil di depannya yang kuat, tetapi mereka juga bisa menggunakan otak mereka, jika tidak, mereka tidak akan dikirim ke sini untuk menyelidiki sisa-sisa hutan naga kuning. Mendengar perintah Satan, ketiga prajurit ras ganas lainnya sepertinya mengerti dan segera berbalik untuk lari. Satan, di sisi lain, mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan. Dia sangat jelas bahwa seseorang harus tetap tinggal untuk membuat Su Chen sibuk, dan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan ini. Niat membunuh melintas di mata Su Chen, diikuti oleh secercah cahaya aneh saat ketiga prajurit ganas berusaha melarikan diri. Fata Morgana diaktifkan. Keempat prajurit secara bersamaan membeku di tempat. Namun, pada saat itu Peramal mengeluarkan teriakan melengking. Darah mengalir dari matanya saat Fata Morgana Su Chen dibatalkan. Peramal bisa melihat melalui apapun yang palsu, mulai dari ilusi hingga penyembunyian dan penyamaran. Namun, Peramal ini jelas tidak cukup kuat. Meskipun dia telah melihat melalui Fata Morgana Su Chen, matanya terluka parah dalam proses itu. Su Chen juga mendengus kesakitan saat dia mengalami serangan balik yang kuat. Kesadarannya sangat kuat, memungkinkan dia untuk menahan reaksi, tapi dia tidak akan bisa menggunakan Fata Morgana lagi untuk beberapa waktu. Dua tentara ras ganas lainnya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Sialan, Su Chen mengutuk. Dia memberi isyarat, dan sekelompok besar persenjataan jiwa berpencar untuk mengejar kedua prajurit itu. Peramal masih bisa melihat meskipun matanya mengeluarkan darah. Dia dengan marah berlari ke arah itu, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir persenjataan jiwa. Setidaknya 6 persenjataan jiwa menembus jauh ke dalam tubuhnya, dan Peramal menekan tangannya dengan kuat pada persenjataan, tidak membiarkannya meninggalkan tubuhnya. Seseorang dapat menghindari Peramal dan menikam salah satu tentara ras ganas, lengannya terbang, tapi dia terus menyerang ke depan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, Satan menyerang Su Chen, bila yang tertutup petir bersinar cemerlang saat energi mencapai ketinggian baru, bahkan Su Chen harus hati-hati menghadapi serangan habis-habisan dari pahlawan ras ganas. Dari dua kelompok persenjataan jiwa yang telah dia kirim, Su Chen dapat melihat bahwa salah satu dari mereka telah menusuk salah satu tentara ras ganas, tetapi persenjataan jiwa lainnya telah dipertahankan oleh pengorbanan Peramal, dan tentara ras ganas itu adalah sekarang di luar jangkauan serangan Su Chen. Mungkin karena beberapa teknik khusus, tapi meskipun dia kehilangan lengannya, kecepatan prajurit itu secepat kilat, jejak berwarna darah tertinggal saat dia berlari pergi. Dia sangat cepat sehingga Su Chen akan kesulitan mengikutinya bahkan jika tidak ada yang menghalanginya. Meskipun dia telah melarikan diri, dia tidak takut mati. Dia telah menggunakan hidupnya untuk melarikan diri sehingga dia bisa melaporkan berita itu kepada komandan. Su Chen menghela nafas saat melihat Satan yang hiruk-pikuk, yang menyerang dengan liar dan tanpa syarat. Prajurit ras ganas itu terluka dan sedang mengaktifkan teknik rahasia untuk melarikan diri, jadi tidak mungkin baginya untuk bertahan sampai dia mencapai suku utama. Tapi selama dia bukan idiot, dia bisa saja menemukan individu ras ganas dan menyampaikan berita, dan rahasia tentang apa yang terjadi di hutan naga kuning tidak akan menjadi rahasia lagi. Tentu saja, dia juga bisa mati sebelum bertemu dengan individu ras ganas lainnya. Tetapi Su Chen juga tahu bahwa berharap hal ini terjadi terlalu dibuat-buat. Jelas bahwa dia sedang menuju kota Bris Lembut. Su Chen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Bab 118, dekat Gurun Angsa Kesepian. Tempat ini menghubungkan dataran Harvey dan dataran Permafrost, lebih jauh ke timur dan seseorang akan berada di wilayah kematian yang terkenal. Ada banyak tempat di benua primordial di mana tidak ada kehidupan. Wilayah kematian jelas merupakan salah satu dari tempat-tempat ini. Tempat tak bernyawa ini telah ada selama puluhan ribu tahun dan sepanjang keberadaannya, tidak ada makhluk hidup yang pernah memasuki wilayah kematian dan keluar dari sisi lain hidup-hidup. Ketika dinasti ilahi terkemuka telah memaksa ras ganas kembali ke Permafrost Wastelands, mereka pernah mencoba melewati wilayah kematian sehingga mereka bisa dan menyerang manusia dari belakang, melakukan kekalahan ajaib dalam prosesnya. Namun, rencana ini akhirnya gagal. 200.000 tentara ras ganas telah memasuki wilayah kematian, tetapi tidak lebih dari 1.000 tentara yang kembali. Para prajurit ras ganas yang beruntung yang selamat akhirnya menyampaikan apa yang sebenarnya ada di wilayah kematian. Binatang asal itu tidur di tengah wilayah kematian, dan menghancurkan makhluk hidup yang berani mengganggunya. Sejak hari itu, tidak ada makhluk hidup yang berani menantang area gelap yang dipenuhi aura kematian itu. Sebuah jalan melalui wilayah kematian bahkan tidak dipertimbangkan saat melakukan perjalanan dari wilayah ras ganas ke wilayah manusia. Ini karena, menurut konsep mereka, tidak ada jalan yang mungkin diambil. Namun, situasi hari ini sangat berbeda. Pasukan manusia mendekati pintu masuk ke wilayah itu dari jauh.
Mereka maju diam-diam, meskipun ada banyak dari mereka. Tidak ada yang membuat keributan, menunjukkan disiplin yang sempurna dari pasukan yang kuat. Si Kai Huang duduk di atas Tausat Milebu Hos miliknya dan menatap wilayah gelap di kejauhan. Dari jauh, itu tampak seperti perut besar, menunggu untuk melahap makhluk hidup yang bahkan berpikir untuk masuk tanpa izin. Sekarang, batalion kekuatan surgawi, yang berjumlah ribuan, berencana menantang wilayah kematian ini. Tidak peduli apakah kita berhasil atau tidak, kita ditakdirkan untuk turun dalam catatan sejarah, desas si Kai Huang. Jika kita gagal, itu akan berakhir dalam hitungan menit. Saya masih merasa lebih baik berbalik dan membantai sesuka hati kami, gumam Cheng Tianhai. Tutup mulutmu, bajingan, Anda mampu untuk tidak peduli dengan hidup Anda sendiri. Tetapi Anda tidak dapat melakukannya dengan tentara Anda sendiri. Lebih penting lagi, pasti ada beberapa dari kita yang akan dapat kembali hidup sehingga kita dapat memberitahu atasan semua yang kita ketahui, jawab Chu Yingwan dengan sedih. Sayangnya, kami tidak memiliki raja impian. Kalau tidak, situasinya tidak akan begitu menyakitkan, kata Lin Saxuan. Tentara semuanya miskin, siapa yang punya uang untuk membeli tingkatan otoritas yang lebih tinggi? Li Chongsan tertawa. Menghabiskan ratusan juta batu asal untuk mendapatkan gelar di dunia mimpi ilusi agak di luar jangkauan kemungkinan bagi para veteran yang keras ini. Itu benar, sayang sekali, si tua, Anda memberikan semua uang Anda kepada murid Anda. Jika tidak, Anda mungkin bisa mencapai level Dream Monarch, kata Guo Wenchang. Si Kai Huang menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak akan ada gunanya bahkan jika aku adalah Raja Impian. Mereka tidak mengizinkan kami mengirimkan informasi apapun. Satu-satunya orang yang mendapat untung dari semua pertempuran ini adalah Lord of the Dunia Mimpi. Jangan khawatir, rencanaku yang indah pasti akan berhasil. Mata sipit Jun Moxi berkilauan karena kegembiraan saat dia menatap kegelapan di depan mereka. Saat kita melewati Dit Region dan kembali ke rumah, kita akan dikenal di mana-mana sebagai pahlawan. Saya sudah bisa mendengar teriakan pujian dan penyembahan. Sungguh pria yang terlalu percaya diri. Chu Yingwan mengerutkan kening saat dia berkata dengan jijik. Apa yang Anda tahu? Jun Moxi menatap Chu Yingwan dengan pandangan kotor. Oke, mari kita berhenti bertengkar. Kami sudah mencapai pintu masuk. Semua orang bisa turun dari kudanya dan beristirahat sebentar. Kirimkan tim investigasi untuk mengintai area sekitar agar kami siap sebaik mungkin. Tidak boleh ada nosi atau kebakaran. Kami telah menghabiskan begitu banyak energi untuk sampai ke sini, dan kami tidak boleh gagal pada saat ini, kata Li Chongsan. Sebagai komandan tentara kekuatan surgawi, kata-katanya adalah kehendak tentara. Semua orang setuju, lalu mulai mengarahkan pasukan mereka sendiri. Namun, tim investigasi baru saja berangkat ketika mereka kembali, berteriak ketakutan. Antar jemput penembus awan sedang menuju ke sini sekarang. Apa? Semua orang tercengang. Apakah Ras Ganas menemukan gerakan mereka? Bagaimana mungkin mereka bisa secepat ini? Tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan itu adalah Cloud Piercing Shuttle? Si Kai Huang bertanya pada prajurit investigasi. Iya Pak, mata investigasi surgawi melihatnya sendiri. Shuttle penembus awan sedang menuju tepat ke arah kita, dan akan segera tiba. Haruskah kita menembaknya? Prajurit tim investigasi menjawab. Bagaimana bisa Ras Ganas memiliki shuttle menembus awan? Orang lain, yaitu Guo Wenchang, juga menyadari kontradiksi ini. Ras Ganas memiliki angkatan udara sendiri. Mereka mengandalkan Wyvern beracun yang sangat kuat untuk transportasi. Untungnya, jumlah mereka tidak banyak, dan mereka sulit dijinakkan, jadi jarang bertemu dengan mereka. Mungkinkah itu sesama manusia? Lin Saxuan bergumam pada dirinya sendiri. Manusia apa yang seberani ini terbang di wilayah udara Ras Ganas? Li Chongsan menghela nafas. Langit tidak pernah damai. Ada banyak binatang iblis yang menakutkan terbang di ketinggian. Langit adalah wilayah dari binatang iblis ini, bahkan di wilayah udara di atas kota-kota dari 5 ras utama. Namun, binatang iblis ini tidak akan turun dengan mudah, dan 5 ras utama tidak akan naik dengan mudah. Umat manusia dalam kondisi baik-baik saja. Setiap tahun, mereka akan mengambil inisiatif untuk membersihkan beberapa binatang iblis di ketinggian, menjaga keamanan wilayah udara mereka. Sebaliknya, Ras Ganas membiarkan binatang iblis melakukan apa yang mereka suka, karena mereka membantu mereka bertahan melawan pasukan manusia. Karena itu, tentara kekuatan surgawi bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk terbang pulang. Bukan hanya kebanyakan dari mereka tidak tahu cara terbang di udara juga sangat berbahaya. Namun, Cloud Piercing Shuttle ini memperbesar ke arah mereka tampaknya tanpa peduli sama sekali, membuat semua orang cukup terkejut. Ayo kita lihat, kata Li Chongsan. 7 pahlawan perkasa surgawi mulai berjalan ke arah itu. Di lereng gunung, mata surga saat ini didirikan di sana. Itu adalah salah satu cara manusia untuk mengumpulkan kecerdasan. Itu bisa mengamati target dari jarak yang sangat jauh.
tetapi tidak bisa melihat melalui penyembunyian skala besar yang digunakan dalam pertempuran. Lee Chongsan menatap langit sejenak. Memang, cloud piercing shuttle muncul di kristal, menembak ke arah mereka. Perlu dicatat bahwa bagian atas cloud piercing shuttle terbuka, memungkinkan untuk melihat dengan jelas orang di dalam shuttle. Karena dia semakin dekat, Lee Chongsan bisa melihat sosok itu dengan cukup jelas. Dia berseru, "Dia manusia." Manusia, ini benar-benar manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seseorang membawa cloud piercing shuttle sekarang? Hati-hati, itu bisa jadi pengkhianat manusia yang bekerja untuk ras ganas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menembaknya? Shuttle penembus awan itu sangat cepat dan akan segera mencapai jarak di mana mereka bisa melihat kita. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan shuttle mendekat. Jika manusia di cloud piercing shuttle adalah pengkhianat, maka dia akan mengungkap rencana semua orang begitu dia melihatnya. Tembak dia, tembak dia, tembak dia, semua orang mulai memanggil. Hal ini terkait dengan keselamatan tentara secara keseluruhan. Pada saat ini, mereka lebih suka membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang bersalah pergi. Pada saat ini, giliran si Kai Huang untuk memimpin. Dia melirik langit sebelum sosoknya bergetar. "Su Chen, apa?" Semua orang tercengang, tidak yakin apa arti nama Su Chen. Si Kai Huang mulai berteriak keras, "Ini muridku, orang itu adalah muridku, dia di sini untuk menyelamatkan kita." Bab 119, Cloud Piercing Shuttle akhirnya mendarat di tanah setelah berputar sekali. Begitu Su Chen melompat keluar dari shuttle, dia disambut oleh wajah familiar si Kai Huang. "Instruktur," Su Chen berteriak kegirangan. Meskipun dia telah melihat si Kai Huang saat terbang melintasi langit dan telah memastikan bahwa dia masih hidup, Su Chen masih sangat bersemangat hingga dia merasa ingin menangis. Si Kai Huang meraih tangan Su Chen dan menatapnya dengan saksama. Menatapnya dari atas ke bawah, sedikit keheranan muncul di matanya. "Bagus, sangat bagus," dia berkata. Dia tidak bertanya kepada Su Chen mengapa dia ada di sini atau bagaimana dia menemukan tempat ini. Pada saat ini, dia senang bisa melihat Su Chen lagi. "Instruktur, kamu tidak terlihat begitu baik," kata Su Chen sambil melirik satu mata dan lengan bajunya yang kosong. "Aku dikejutkan oleh leluhur suku kadal kerikil, si Mo Tian, dengan jari mimpi buruknya. Saya beruntung selamat, tidak perlu bersikeras pada detailnya," jawab si Kai Huang. "Si Mo Tian? Bukan, aku akan mengingat nama itu. Karena dia mengambil lengan dan mata instruktur, maka lain kali saya akan mengambil dua matanya dan dua lengannya untuk instruktur," kata Su Chen dengan acuh tak acuh. "Ho, kamu cukup muda tapi nadamu cukup tinggi," Jun Moxi tertawa dingin. Si Mo Tian adalah leluhur suku kadal kerikil, salah satu dari 12 yang paling terkenal di antara negara darah dan besi. Dia telah melalui 5 pembaptisan bait suci, dan bahkan komandan tidak tahu apakah dia dapat mengalahkannya. Di mana Anda menemukan keberanian untuk mengklaim bahwa Anda akan mengambil kedua tangan dan matanya? "Aku mungkin tidak bisa sekarang, tapi di masa depan aku akan bisa." Su Chen tampak sangat acuh tak acuh. "Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Anda bilang nama Anda Su Chen, bagaimana Anda menemukan jalan ke sini?" kata Guo Wenchang. Inilah yang paling dikhawatirkan semua orang. Sejujurnya, semua orang berharap bahwa Su Chen kebetulan menemukan mereka secara acak. Jelas, bagaimanapun, dia akan mengecewakan mereka. Su Chen hanya menjawab, "Saya menelusuri jalan saya. Anda berpura-pura akan menyeberangi lautan, tetapi sebenarnya Anda berencana melewati wilayah kematian. Apakah saya benar?" Ekspresi semua orang secara bersamaan berubah. Jun Moxi bertanya dengan nyaring, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Su Chen berkata, "Tentu saja saya menemukan jawabannya. Saya akui bahwa tindakan Anda dilakukan dengan cukup baik, dan ide Anda untuk menggunakan jalan keluar menyeberangi laut untuk menyembunyikan gerakan Anda yang sebenarnya cukup bagus. Perahu untuk laut dan perahu untuk darat membutuhkan jenis material yang sangat mirip dan dapat membingungkan lawan. Jika bukan karena fakta bahwa saya tahu bahwa Jenderal Jun sangat mahir dalam menyempurnakan alat, terutama kapal darat, saya juga tidak akan memikirkan hal ini. Sayangnya, rencanamu masih gagal." Semua orang merasa hati mereka tercekat ketika mereka mendengar ini. Lee Chongsan bertanya, "Gagal? Apakah maksud Anda bahwa ras ganas mengetahui tentang rencana kita?" Su Chen menggelengkan kepalanya, "Itu sulit dikatakan." "Apa maksudmu sulit dikatakan?" Tidak ada yang mengerti. Su Chen kemudian menarikkan apa yang dia temui dalam perjalanannya. Ketika mereka mendengar bahwa dia pergi untuk menyelidiki hutan naga kuning, semua orang menghela nafas, meskipun mereka telah berusaha untuk menutupinya sebaik mungkin. Merahasiakan apa yang telah terjadi di hutan naga kuning yang besar bukanlah tugas yang mudah. Ras ganas jelas telah menyadari hal ini juga, itulah sebabnya mereka mengirim tim investigasi elit ke sana. Sayangnya, saya tidak berhasil. Salah satu dari mereka berhasil kabur.
Jadi kemungkinan besar ras ganas sekarang mengetahui rencana Anda, melewati wilayah kematian tidak lagi memungkinkan, Su Chen menghela nafas. Ini bukan salahmu, sebenarnya, bahkan jika Anda membunuh semua tentara ras ganas, Simotian mungkin akan menyadari bahwa tebakannya benar jika mereka tidak kembali setelah beberapa waktu, kata Si Kei Huang. Simotian, menurutmu kelompok tentara ras ganas yang dikirim ke hutan naga kuning juga berasal dari suku Kadal Kerikil? Su Chen bertanya. Itu hanya mereka, jawab Chu Yingwan. Ada total 16 suku yang berpartisipasi dalam memburu kami, tapi dari awal hingga akhir, suku Kadal Kerikil merupakan ancaman terbesar. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menyergap kita sejak awal, dan mereka juga yang memaksa kita sampai ke sini. Nada bicara Chu Yingwan sangat marah, jelas bahwa dia memendam banyak kebencian pada suku Kadal Kerikil. Apakah suku ini benar-benar kuat? Su Chen bertanya dengan curiga. Dia telah mempelajari sistem masyarakat ras ganas saat berada di Institut Naga Tersembunyi. Tetapi dari 13 suku utama yang berfungsi sebagai tulang punggung ras ganas, dia belum pernah mendengar tentang suku Kadal Kerikil. Dia tidak menyangka bahwa suku Kadal Kerikil ini, yang bukan salah satu dari 13 suku besar ini, dapat menjadi ancaman bagi tentara perkasa surgawi. Li Chongsan berkata, suku Kadal Kerikil tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan baru-baru ini. Belum lama ini, mereka mengalahkan suku Tebing Pasir untuk menjadi salah satu dari 13 suku besar. Leluhur mereka Simotian juga kemudian disebut sebagai salah satu dari 12 leluhur utama karena hal ini, suku Kadal Kerikil dapat mencapai semua ini karena kontribusi Simotian. Pemimpin jenius lainnya juga muncul baru-baru ini di antara suku Kadal Kerikil. Kami telah mengalami kemunduran yang luar biasa justru karena dia, tambah Si Kei Huang. Kamu harus tahu siapa pemuda ras ganas ini. Su Chen merasakan jantungnya tersentak. Dia bergumam, mungkinkah? Dan kata Si Kei Huang, jadi itu benar-benar dia. Lawannya dari reruntuhan Goldwater telah menjadi wakil kepala suku jenius Gravel Lizard Tribe hanya dalam 11 tahun. Menurut aturan ras ganas, suku-suku besar tidak mewariskan kepemimpinan melalui warisan. Sebagai gantinya, kepala suku saat ini dan leluhur Divine Shrine masing-masing akan memilih 3 prajurit, melatih mereka dan membuat mereka bersaing satu sama lain sampai pemenang ditentukan. Selama periode waktu ini, semua calon kepala suku terpilih dikenal sebagai wakil kepala suku karena relatif masih muda. Untuk menghindari cedera dan kematian yang berlebihan, pertempuran dibatasi di area kecil. Semua wakil kepala suku akan dibatasi sumber daya dan tenaganya, dan kemudian dibebaskan untuk bertarung dan menyusun strategi berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Hal ini membuat wakil kepala suku sering terlibat dalam pertempuran berlarut-larut satu sama lain, yang bisa berlangsung selama 10 tahun. Selama periode waktu ini, wakil kepala suku akan mendapatkan pengalaman yang luas, termasuk strategi militer dan taktik politik, menjadikan mereka pemimpin suku yang berkualitas. Meskipun konflik ini seharusnya adil, kenyataannya cita-cita ini seringkali jauh dari kenyataan. Sebagian besar waktu, pihak kepala suku akan menang. Ini karena kepala suku biasanya mencalonkan putra atau putri mereka sendiri, dan meskipun mereka tampaknya memiliki sumber daya yang sama dengan kuil ilahi di atas kertas, juara kepala suku sering menerima dukungan rahasia, memberi mereka keuntungan inheren dibandingkan mereka yang berasal dari kuil ilahi. Misalnya, aturannya adalah bahwa setiap wakil kepala suku tidak boleh memulai dengan lebih dari 10 bawahan, dan yang tersisa harus diikat sendiri. Sepertinya kondisi yang adil, tetapi kepala suku bisa membiarkan juaranya sendiri mengikat orang dengan harga yang sangat murah. Kuil ilahi mengendalikan sisi religius masyarakat, tetapi mereka kekurangan pasukan. Yang paling penting, nilai yang diberikan kuil ilahi pada kekayaan materi jauh lebih rendah daripada nilai para kepala suku. Semua alasan ini memperjelas mengapa pihak kepala suku biasanya yang menang. Proses yang tampaknya adil ini hanyalah kedok untuk menutupi pewarisan posisi sejak lahir. Meski begitu, ras ganas dan kuil ilahi memiliki pemahaman diam-diam bahwa kompetisi ini adalah untuk meredam orang-orang yang telah dipilih kepala suku untuk berhasil mengambil kendali suku, dan bukan untuk benar-benar memaksa mereka menyerahkan posisi kepada ganas lainnya, individu ras. Namun, jika juara di pihak kepala suku tidak dapat muncul sebagai pemenang bahkan dengan perlakuan khusus, maka suku tersebut akan diam-diam mengakui bahwa individu tersebut tidak layak untuk memimpin suku dan menerima penerus yang diajukan oleh kuil ilahi. Karena itu, perlakuan khusus yang diberikan oleh kepala suku terbatas pada beberapa aspek, sehingga akan terjadi beberapa keajaiban di sana-sini. Kemunculan setiap keajaiban seperti itu sering menandakan kebangkitan suatu suku. Danba adalah keajaiban terbaru. 3 tahun lalu, dia telah mengalahkan semua pesaingnya dan menjadi satu-satunya wakil kepala suku yang tersisa, satu-satunya penerus yang cocok untuk mewarisi suku Kadal Kerikil. Semua yang telah diderita tentara kekuatan surgawi sampai sekarang adalah karena apa yang telah dia lakukan. Bab 120,
Meskipun dia tahu bahwa Danba bukanlah karakter yang sederhana, Su Chen tidak menyangka Danba akan mengalami kenaikan kekuasaan yang begitu meroket. Setelah mendengar penjelasan Si Kai Huang dan yang lainnya, Su Chen menyadari bahwa Danba telah dipilih oleh Simo Tian untuk menjadi penerus tidak lama setelah kembali dari reruntuhan air emas. Meskipun dia telah dikalahkan dengan telak di sana, semua pemuda ras ganas yang pergi bersamanya memujinya dan menjadi pengikutnya yang paling setia. Danba tidak bersikap arogan karena ini. Sebaliknya, dia menggunakan kegagalannya di reruntuhan air emas sebagai alasan untuk membuat gambar yang tidak dia miliki kemampuannya. Tiga penerus, setelah menentukan bahwa lawan mereka lemah, mulai bertarung satu sama lain. Danba memanfaatkan kesempatan ini untuk berkelompok dengan dua penerus kuil suci lainnya dan memanipulasi penerus kepala suku untuk saling bertarung. Setelah mengalahkan satu, mereka bekerja sama untuk mengalahkan yang kedua. Penerus ketiga akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai melawan dengan sekuat tenaga. Dukungan dari kepala suku membuat penerus ini jauh lebih kuat dari penerus lainnya. Namun Danba tetap menang pada akhirnya. Baru setelah kemenangannya di akhir, Danba memberitahu semua orang bahwa bertahun-tahun studinya telah memberinya kekuatan yang melampaui semua rekannya. Dia baru saja menahan keinginan untuk melepaskannya sepenuhnya. Dan begitu saja, dia mampu menaklukkan 5 penerus hanya dalam 7 tahun dan menjadi penerus suku Kadal Kerikil yang tak terbantahkan. Bahkan kepala suku saat ini, Bar Cha Lun, hanya mengatakan hal-hal baik tentang dia. Ini adalah salah satu poin bagus dari ras ganas. Jika Anda mengalahkan putra yang saya dukung dari belakang layar, maka masa depan suku ada di tangan Anda. Semua suku didirikan berdasarkan filosofi semacam ini, memungkinkan mereka bertahan di benua primordial selama puluhan ribu tahun tanpa musnah. Saat kami menyerang Kastil Leguha, kami memasang Heaven's Eye dan mengirimkan pengintai dalam jumlah besar. Kami juga membuat persiapan defensif yang ekstensif, tapi Gravel Lizard 3B masih muncul entah dari mana. Mereka seperti hantu, tiba-tiba muncul di belakang kami dan membuat kami berantakan. Jika bukan karena fakta bahwa kepala suku telah maju sebelum waktunya dan mengacaukan posisinya, kita tidak akan bisa melarikan diri sejak awal, kata Chu Yingwan dengan suara berat, nadanya dipenuhi ketakutan pada saat itu. Memikirkan Danba. Ada beberapa contoh di mana manusia telah dipukuli oleh ras ganas, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka jatuh ke dalam suatu skema. Di mata Chu Yingwan, penyergapan mengapit suku Kadal Kerikil dieksekusi dengan indah, bahkan jenderal manusia akan kesulitan untuk melakukan sesuatu seperti itu. Saya pikir mereka hanya beruntung, Lin Saxuan masih sedikit tidak puas. Mereka berdua penerus, jadi prestise dan status Lin Saxuan tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya ke Danba. Meski begitu, Danba tidak mendapatkan reputasinya hanya dari kesuksesan kebetulan. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri jauh sebelum ini dan telah bertarung di puncak selama pertempuran di Kastil Leguha. Dengan demikian, ketidakpuasannya hanyalah itu. Semua orang tahu bahwa dia hanya keras kepala untuk saat ini. Jadi tidak ada dari mereka yang berdebat dengannya tentang hal itu. Jun Moxi lah yang berkata, karena Danba juga sudah menebak rencana kita, lalu mengapa kita belum melihat gerakan apapun dari mereka? Mata surga selalu diawasi. Batalion kekuatan surgawi telah membuat lebih banyak persiapan kali ini dibandingkan dengan pertempuran di Kastil Leguha. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan penyergapan dari dulu terjadi lagi. Meski begitu, Regu patroli belum menemukan jejak tentara. Wilayah kematian sepi seperti sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda gerakan apapun yang terlihat. Mungkinkah Danba masih belum menerima kabar? Tanya Cheng Tianhai. Ini tidak mustahil. Prajurit ras ganas yang melarikan diri beberapa hari yang lalu tidak dapat bertahan cukup lama untuk menyampaikan berita itu secara pribadi kepada Danba. Tidak peduli kepada siapa dia menyampaikan pesan itu, selalu ada penundaan. Selain itu, Su Chen telah naik ke Cloud Piercing Shuttle segera setelah itu, jadi secara teori dia seharusnya lebih cepat dari Danba. Masalahnya adalah, Danba mungkin tidak menunggu sampai dia mendapat berita tentang situasinya sebelum pindah, desas Si Kai Huang. Seorang kepala suku yang berbakat tidak akan selalu menunggu hal-hal dikonfirmasi sebelum membuat keputusan. Kecepatan sangat berharga dalam perang, dan terkadang keraguan-raguan sepersekian detik membuat semua perbedaan. Guo Wenchang berkata, tapi mungkin juga mereka belum bergerak kan? Si Kai Huang terdiam, seorang jenderal berbakat juga tidak akan gegabah bergerak hanya berdasarkan tebakan. Salah bergerak juga bisa menimbulkan konsekuensi bencana. Jadi apakah Danba bergerak atau tidak? Ini menjadi pertanyaan di hati setiap orang yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Jika Danba tidak bergerak, itu menyiratkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk melewati wilayah kematian dan meninggalkan tempat ini. Jika Danba bergerak, maka mungkin ada pasukannya yang berbaring di sini untuk menyergap. Ini benar-benar situasi di mana kedua keputusan berbahaya mengelilingi mereka di kedua sisi. Jika mereka menyerah sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri yang telah mereka rencanakan sejak lama.
tetapi jika mereka memilih untuk melanjutkan, mereka perlu mengambil risiko. Kupikir tidak mungkin suku kadal kerikil ada di sini. Mata surga telah diaktifkan hingga kekuatan maksimumnya, dan semua regu investigasi elit telah dikirim. Tidak mungkin Danba mengulangi apa yang terjadi di Kastil Leguha. Jika kami tidak dapat menemukan mereka dalam keadaan seperti ini, jelas mereka tidak ada di sini, kata Cheng Tianhai. Rekomendasi saya adalah melanjutkan rencana dan melewati Dit Regen. Cheng Tianhai, yang awalnya merupakan penentang paling gigih dari rencana ini, tiba-tiba mendukung untuk melanjutkan rencana tersebut. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena dia menemukan sensasi dalam mengambil risiko. Kami tidak bisa. Jika Danba berpikir untuk mengirim orang untuk memeriksa hutan naga kuning, dia pasti mengetahui rencana kita. Kemungkinan dia melakukan penyergapan di sini terlalu besar. Saya tidak menyarankan kita mengambil risiko ini, kata Guo Wenchang. Sebagai ahli siasat batalion dan satu-satunya perwira sipil, dia tentu saja yang paling berhati-hati. Karena Danba mengirim orang untuk menyelidiki, tidak ada alasan baginya untuk tidak menunggu sampai dia menerima konfirmasi sebelum bergerak. Saya pikir ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk melaksanakan rencana kami, kata Lin Saxuan. Dia juga mendukung untuk melanjutkan rencananya. Tetapi daripada dia mengantisipasi gerakan Danba, kemungkinan besar dia berharap Danba akan membuat kesalahan. Partai pengintai hanya bisa melindungi kita dari kemungkinan. Sikap Si Kei Huang sangat jelas sejak awal. Dia juga mendukung untuk menyerah sama sekali. Kita akan mati jika kita tinggal dan kita akan mati jika kita pergi. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan itu, kata Jun Moxi. Dialah yang pertama kali mengusulkan rencana itu. Jadi dia jelas tidak berharap rencana itu gagal. Alasannya juga tidak cacat. Jika kita pergi, kita pasti akan mati. Tetapi jika kita tetap tinggal, kita mungkin dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri, jawab Chu Yingwan. Dia berdiri kukuh dengan Si Kei Huang. Mereka berada dalam kebuntuan, dengan 3 orang di setiap sisi, masing-masing memiliki alasannya sendiri dan tidak dapat meyakinkan yang lain untuk mendengarkan. Semua orang kemudian melirik Li Chongsan secara bersamaan. Dia adalah komandan batalion kekuatan surgawi dan memiliki status tertinggi saat ini. Keputusannya juga akan menimbang timbangan dalam satu arah dan memecahkan kebuntuan. Li Chongsan merasakan beban yang sangat besar di pundaknya. Dia memikirkannya dengan serius selama beberapa waktu, lalu menoleh ke Su Chen. Pangeran Su, bagaimana menurutmu? Su Chen menjawab, saran saya adalah kita harus segera pergi. Saya telah bertukar pukulan dengan Danba sebelumnya, dan kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia. Sebenarnya, itu mungkin lebih tinggi. Aku telah memasang jebakan untuknya sebelumnya di reruntuhan air emas, tetapi meskipun aku bisa membunuh rekan-rekannya, aku tidak bisa mengelabui dia dan malah hampir menjadi korbannya. Saya dapat menjamin bahwa dia bukanlah orang yang selalu menunggu sampai dia menerima informasi untuk bergerak. Jadi mengapa kita tidak melihat satupun tentara ras ganas yang menyergap? Jangan bilang itu karena kita berhasil disergap di Puri Leguha oleh mereka. Itu karena mereka telah membentuk formasi besar terlebih dahulu untuk menyembunyikan pasukannya. Kali ini, kami datang dengan persiapan, dan kami tidak akan memberinya kesempatan seperti itu, kata Cheng Tianhai. Jadi itu sebabnya dia pasti datang dengan beberapa trik lain untuk menipu Anda agar Anda menyerang langsung ke penyergapannya, kata Su Chen tanpa ragu-ragu. Trik macam apa? Semua orang bertanya pada saat bersamaan. Su Chen menunjuk ke wilayah kematian dan berkata dengan jelas, apakah kamu sudah memeriksa area itu dengan mata langitmu? Li Chongsan dan yang lainnya saling melirik sebelum menggelengkan kepala. Guo Wenchang berkata, seekor binatang asal tertidur di wilayah kematian, tidak ada yang bisa melakukan penyergapan di sana. Tapi kalian berencana melewati tempat itu, kata Su Chen. Kita akan pergi ke bawah tanah. Jun Moxi mengoreksi sambil berkata dengan bangga. Perahu daratku bisa menempuh jarak 400 km di bawah permukaan. Tidak mungkin kita akan membangunkan binatang asal. Tapi itu artinya ras ganas juga punya cara untuk menyembunyikan diri, kan? Iya. Jika mereka berpengalaman dalam penyembunyian dan tidak pergi terlalu jauh ke Dit Regen, itu bisa saja terjadi. Tapi sangat tidak mungkin pasukan besar disembunyikan di sana, kata Lin Saxuan. Jadi bagaimana jika itu bukan pasukan besar tapi kelompok elit kecil? Su Chen membalas. Sekelompok tentara elit, untuk apa? Semua orang menatapnya dengan kaget. Apa tujuan mengirim tim elit kecil ke sini? Su Chen hanya berkata, untuk membangunkan binatang asal. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a